Untuk mengetahui wacana perubahan poros koalisi, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Mahmud Fauzi di Surabaya, Jawa Timur, dan Rona Marina di kantor DPP PKS Jakarta. Kita ke Mahfud dulu. Mahfud, di PKB apakah sudah ada keputusan dari PKB terkait dengan wacana yang disuarakan Demokrat mengenai duet Anies dan Muhaimin Iskandar? Baik Kevin, hari ini DPP Partai Kebangkitan Bangsa menggelar rapat pleno gabungan. Rapat pleno gabungan ini digelar di DPW Partai PKB Jawa Timur. Rapat pleno gabungan yang seharusnya dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, tadi sempat molor dan baru dimulai sekitar 14:20 waktu Indonesia Barat. Dalam rapat pleno kali ini dihadiri oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, pengurus DPP, pengurus Dewan Suro, serta Ketua DPW Partai PKB se-Indonesia. Tadi kita sempat menanyakan beberapa hal terkait apa yang akan dibahas dalam rapat pleno kali ini. Beberapa pengurus PKB sempat menyatakan ada beberapa hal yang akan dibahas dalam rapat pleno kali ini. Hal yang menarik yang akan dibahas adalah terkait wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nanti di rapat ini pembahasan tersebut akan lebih diperdetail. Rapat pleno kali ini juga sekaligus merupakan rapat finalisasi pasca rapat pleno yang digelar di Jakarta tadi pagi, di mana hasil rapat pleno di Jakarta tadi memutuskan DPP Partai PKB menerima tawaran dari Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 mendatang. Di rapat kali ini akan dibahas lebih detail terkait hasil rapat pleno yang dilakukan di Jakarta dan finalisasi dengan rapat yang lebih luas dengan melibatkan stakeholder serta para ulama. Selain itu, rapat pleno ini juga akan membahas kapan dan di mana deklarasi calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan dilakukan. Sejauh ini kita baru mendengar informasi bahwa deklarasi calon Presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar akan dilakukan di salah satu hotel di Surabaya pada esok hari sekitar pukul 2 siang. Namun kepastian itu masih menunggu hasil resmi dari rapat pleno gabungan nanti. Tadi pengurus DPP PKB sempat menyampaikan bahwa saat ini rapat dilakukan secara tertutup. Nanti setelah rapat pleno selesai akan digelar konferensi pers untuk memberitahu kepada masyarakat bagaimana sikap Partai Kebangkitan Bangsa serta kapan deklarasi capres dan cawapres dari Partai Kebangkitan Bangsa akan dilakukan. Demikian, Egan. Baik, dari Surabaya, Jawa Timur kita beralih ke Jakarta. Ada Rona Marina di sana di kantor DPP PKS. Rona, apakah sudah ada sikap resmi dari PKS menyikapi mengenai duet Anies dan Caimin? Ya, baik Egang, terkait dengan sikap resmi dari PKS yang mana keterangan tatap muka atau dalam bentuk konferensi pers hingga saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan tersebut, yang mana hal ini untuk membicarakan terkait rencana duet Anies Baswedan yang dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Dari siang tadi hingga sore hari ini kami yang sudah standby di kantor DPP PKS kawasan Jalan Simatupang Jakarta Selatan belum melihat adanya tanda-tanda dari pimpinan PKS maupun anggotanya untuk melakukan konferensi pers, yakni memberikan pernyataan secara resmi kepada awak media maupun kepada publik. Namun semalam Ketua DPP PKS yang sekaligus sebagai anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Al-Mulzamil Yusuf, menyatakan secara tertulis terhadap 4 sikap PKS. Yang pertama adalah PKS menghargai atau menghormati terkait dengan keputusan partai politik untuk memutuskan sikap politiknya. Karena hingga saat ini Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini juga sudah melakukan berbagai macam cara untuk menemukan titik temu yang mana memang hasilnya belum maksimal untuk mencapai keputusan bersama. Kemudian Egan, yang kedua dari PKS ini juga masih merujuk kepada Majelis Musyawarah Syuro atau MMS ke-8 PKS yang menyatakan bahwa hingga saat ini PKS masih berkomitmen dan konsisten untuk mengusung calon presiden di 2024 mendatang, yakni Anies Rashid Baswedan. Dan PKS juga berjanji akan terus bersama-sama untuk berjuang hingga pemilu 2024 mendatang. Kemudian poin yang ketiga adalah
adalah PKS masih merujuk kepada piagam koalisi yang mana PKS akan berlapang dada terhadap siapapun calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Rashid Baswedan di 2024 mendatang, karena calon wakil presiden sepenuhnya akan diberikan kewenangan untuk diputuskan dari calon presiden 2024 yakni Anies Rashid Baswedan. Kemudian poin yang keempat adalah PKS ini meminta kepada masyarakat, meminta doa dan juga dukungan agar pemilu di 2024 nanti diberikan kelancaran serta damai dan juga berjalan hikmat agar bisa memenuhi seluruh kepentingan masyarakat. Kemudian di sisi lain, Ketua DPP PKS yang lain, Mardhani Alisera, juga semalam sempat menyatakan dalam pernyataan tertulis, yakni PKS memang berencana akan menggelar rapat internal, namun hingga saat ini kami juga belum mengetahui kapan rapat tersebut dan di mana rapat tersebut akan dilaksanakan. Namun Mardhani juga sempat mengatakan bahwa rapat internal tersebut untuk membahas dinamika politik yang saat ini ada dan juga masih kita terus nantikan bersama-sama kabarnya. Namun Mardhani juga mengatakan bahwa rapat internal tersebut bisa jadi akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dan kita masih sama-sama menantikan, Egan, apakah betul nantinya Muhaimin Iskandar akan betul-betul menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Rashid Baswedan di pemilu 2024 mendatang, karena dari PKS juga menyatakan dari awal hingga saat ini pihak PKS sendiri juga menyatakan bahwa dinamika politik hingga saat ini masih terus cair dan PKS juga masih membuka peluang dari partai-partai lain maupun sosok-sosok lain yang ingin bergabung, yakni sosok-sosok atau partai-partai itu diharapkan dapat atau ingin mau untuk melakukan perubahan bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dan hal tersebut juga diharapkan akan bisa menguatkan kursi dan juga menaikkan elektabilitas, baik itu elektabilitas Anies maupun elektabilitas partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sementara demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Rona Marina langsung dari Jakarta, dan sebelumnya ada Mahfud Fauzi dari Surabaya, Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.